Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah rahimakumullah, usini wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah fi sirri wal 'alan wa kana Allahu 'alaikum raqiba. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, 'alaika bittaqwallah fa innaha jima'un kulli khair. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ahibba'il kiram, ibadallah rahimakumullah. Marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dan kondisi apapun, dalam keadaan sunyi maupun ramai. Tetap harus kita jaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi segala gerak-gerik kita. Faqad qala Allah taala, wa kana Allahu 'alaikum raqiba. Dan adanya Allah Subhanahu wa taala 'alaikum, atas kalian semua, raqiba, senantiasa mengawasi kita. Oleh karenanya, dalam menjaga ketakwaan dan keimanan kita, salah satunya harus kita tancapkan dalam diri kita, mantapkan dalam sanubari kita, yaitu sifat muraqabah, yang berarti sifat merasa selalu dan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menuntun diri kita dengan sifat muraqabah, dengan sifat merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntun kepada kita untuk lebih apik lagi dalam segala tingkah laku kita, perbuatan kita, ucapan kita, apapun yang berkaitan dengan diri kita, senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasanya. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala tanpa alat, tanpa perantara, namun dengan pengawasan yang maha luar biasa tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak saja mengawasi yang zahir, terlebih dari itu yang batiniyah, yang baru terbersit dalam diri kita, yang tidak kelihatan oleh kasat manusia, mata manusia dan makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengawasi itu semua. Fa insyaallah, dengan kita tancapkan rasa pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang terus melekat dalam diri kita, maka apapun yang kita lakukan pasti niscaya kita akan lebih hati-hati lagi. Ibadallah rahimakumullah, ada satu kisah yang bisa menjadikan motivasi renungan buat kita, yaitu kisahnya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu bersama seorang anak pengembala. Ibadallah rahimakumullah, kita kenal dan dikenal
yang namanya khalifah yang kedua Sayyidina Umar ibn Khattab tersebut adalah seorang pemimpin yang selalu turun ke bawah. Turunnya Sayyidina Umar sebagai presiden bukan sebatas pencitraan. Tidak. Namun lebih dari itu, Sayyidina Umar senantiasa melakukan turun ke bawah, melihat kondisi masyarakatnya, selain untuk mengawasi dirinya, juga untuk meningkatkan kualitas masyarakatnya. Ibadallah rahimakumullah. Singkat kisah daripada kisah tersebut, Sayyidina Umar ketika mengelilingi satu tempat, bertemulah dengan seorang anak pengembala yang begitu banyak, bahkan dikisahkan sampai ratusan kambing gembalaannya. Maka Sayyidina Umar ingin menguji kejujuran daripada sang pengembala tersebut. Maka sang pengembala dihampiri oleh Sayyidina Umar dan menyatakan Sayyidina Umar kepada sang pengembala tersebut, "Wahai anak gembala, maukah engkau jual daripada kambing gembalaanmu barang 1 ekor saja?" Maka sontak seorang anak pengembala tersebut, "Wahai Tuan, saya tidak bisa menjual daripada kambing ini, karena kambing ini adalah milik majikan saya. Saya tidak berani." Maka Sayyidina Umar mengujinya, "Bukankah majikanmu tidak tahu seandainya engkau jual ini 1 ekor dan engkau bilang bahwa 1 ekor yang tidak ada tersebut sudah dimakan daripada serigala atau binatang buas yang lainnya?" Maka penuh keheranan Sayyidina Umar ibn Khattab mendengar jawaban daripada anak gembala tersebut. "Wahai Tuan, di manakah Allah? Bagaimana dengan Allah yang begitu pasti akan melihat segala gerik daripada tingkah laku aku?" Maka mendengar hal tersebut, Sayyidina Umar bergetar sambil meneteskan air matanya. Betapa jujurnya sang penggembala tersebut, betapa kuatnya sifat muraqabah sang penggembala tersebut, yang tidak akan pernah dilupakan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab, bahwa dimanapun keadaan kita dan sebagai apapun kondisi kita, selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kita bisa bersembunyi daripada manusia, bersembunyi daripada orang tua kita, bersembunyi daripada guru kita, bersembunyi daripada keluarga ataupun pimpinan kita sekalipun, namun tidaklah akan bisa bersembunyi daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah dengan kisah yang singkat tersebut menggugah diri kita, mari tumbuhkan rasa muraqabah yang benar-benar bahwa kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah dengan kita tanamkan dan kita kuatkan dalam diri kita bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Wa kanallahu alaikum raqiba, dan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kalian semua akan mengawasinya dan selalu mengawasinya. Maka fa insyaallah kehidupan kita lebih apik lagi. Sehingga kalaulah kehidupan kita mulai daripada tutur kata kita, perbuatan kita lebih apik lagi, dan takut bahwa diri kita diawasi senantiasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah kunci untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan dalam diri kita, jiwa kita, yaitu sifat muraqabah, yaitu penuh keyakinan bahwa kita ini dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.